Setelah kurang lebih 5 tahun, upaya penangkapan pentolan teroris di Poso akhirnya membuahkan hasil. Kostrad dan Kepolisian Indonesia telah berhasil menembak mati orang yang diduga kuat Santoso. Sejauh ini kepolisian yakin 90% jenazah adalah Santoso, sementara hasil tes DNA akan terlihat 2 hingga 3 hari ke depan. Dan dengan perkembangan terkini, lantas apa yang akan terjadi pada kelompok teroris pimpinan Santoso? Apakah ini akan memperkecil gerakan terorisme di Indonesia atau sebaliknya? Kita akan bahas dengan narasumber terkait. Sudah hadir di sini Karopenmas Polri, Brigjen Pol Agus Rianto. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Ya, dan di sebelahnya sudah ada Executive Coordinator at Indonesia Intelligence Institute, Mas Ridwan Habib. Selamat pagi Mas Ridwan. Saya ingin ke Pak Agus dulu. Pak, kami ingin konfirmasi jenazah ini Santoso iya atau tidak? Kalau melihat dari hasil sementara, pemeriksaan secara kasat mata, secara manual kita katakan biasanya seperti itu ya Pak ya, Mas. Itu bisa dipastikan sampai dengan saat ini memang betul demikian. Karena ini diperkuat oleh beberapa tersangka yang juga kita sudah perlihatkan wajah tersangka berdua itu. Kemudian juga kita sudah pertemukan dengan istrinya dan juga dengan 2 anaknya. Dalam hal ini masih dalam proses pemeriksaan DNA. Yang mudah-mudahan kita lebih cepat bisa dapat memastikan hasil tes DNA itu bahwa yang bersangkutan memang betul seperti apa yang sudah kita dapatkan sementara ini. Berarti nanti siang sudah pasti nanti Kapolri akan mengumumkan hasilnya begitu ya Pak? Insya Allah mudah-mudahan, karena rencana Bapak Kapolri pagi ini akan berangkat ke Poso. Ya mudah-mudahan beliau setibanya di sana sudah dapatkan informasi yang terakhir terkini terkait dengan hasil pekerjaan teman-teman tim Inavis maupun tim DVI. Oke, Mas Ridwan, setelah memang misalnya ini sudah dikonfirmasi Santoso itu mati, apa yang akan terjadi pada gerakan teroris di Indonesia dan juga kelompok yang ia pimpin? Ya, ada 2 Marisa. Kalau terhadap kelompoknya yang tersisa 19 orang itu, kami menduga ini akan menjadi titik balik untuk mereka menyerah. Karena selama ini kan mereka takut untuk menyerah karena figurnya Santoso. Beberapa yang berhasil turun gunung dan kemudian menyerahkan diri ke polisi itu mengatakan mereka sebenarnya dari dulu pengen menyerah. Tetapi mereka takut dengan Santoso. Karena kalau Santoso tahu mereka berkhianat, dia akan memerintahkan anggota kelompoknya untuk dibunuh. Menyerah karena alasan apa? Karena memang ideologinya sudah luntur atau bagaimana? Satu, karena mereka sangat membutuhkan kenyamanan ya. Setelah logistiknya begitu kuat dihabisi oleh pasukan ini. Ini pasukan Tinombala ini kan jungle warfare. Yes. Atau yang disebut dengan perang berlarut, attrition warfare. Jadi mengejar ke hutan, tidak pulang ke barak ini pasukan. Tetap stay di hutan, kemudian menghabisi vegetasi, logistiknya dihabisin. Ada anua dibunuh, ada kelinci dibunuh. Supaya apa? Supaya tidak bisa dijadikan sumber makanan oleh kelompok ini. Sehingga mereka kemudian terdesak, dalam kondisi terdesak, psikologis manusia akan mencari kenyamanan. Salah satunya dengan menyerah. Ini beberapa yang sudah turun gunung seperti itu. Nah, setelah Santoso mati, maka ini kemungkinan besar akan membuat 19 tersisa itu kemudian turun gunung. Kita berharap begitu ya, meletakkan senjata sehingga operasi Poso yang kemudian menyita begitu banyak energi dari pasukan Polri maupun TNI ini bisa diakhiri begitu. Lantas bagaimana dengan ada nama-nama lain kan di sini, ada Basri dan juga Ali Kalora. Karena memang ada prediksi bahwa karena Basri kemarin berhasil kabur, Ali Kalora ini tampaknya diprediksi akan menjadi pengganti dari Santoso. Ya, betul. Kalau dari sisi kekuatan memang mereka ini kan segitiga begini, triplet. Santoso, Basri, Ali Kalora. 3 eksekutif yang membolehkan dirinya membawa istrinya, sementara anggotanya nggak boleh. Nah, ini kan menimbulkan kecemburuan juga. Wow. Jadi Basri bawa istri, Ali Kalora bawa istri, Santoso bawa istri, yang lain nggak boleh. Nah, gitu. Ini kalau kemudian menimbulkan kecemburuan di anggotanya, loh bagaimana ini kita perang kok bawa istri gitu. Nah, lalu Basri dan Ali Kalora ini yang kemudian diduga akan menggantikan peran dari Santoso. Tapi melihat track recordnya, nanti mungkin Jenderal Agus lebih paham, mereka bukan tipe ideolog. Ali Kalora itu hanya ahli dalam konteks gerilya, karena dia orang lokal. Dia orang lokal, orang Kalora yang memahami tipologi pegunungan di Napu dan sekitarnya, yang bisa memandu teman-temannya dari Jawa dan Bima. Sementara Basri ini residivis, bukan residivis ya, dia napi yang melarikan diri. Napi kasus Poso dulu pernah memenggal orang, memang preman beliau. Dia punya banyak tato di tubuhnya, jadi bukan tipe ideolog. Nah kami tidak yakin
either Basri atau Ali Kalora itu bisa menempatkan dirinya dalam tanda petik nih ya, sekarismatik Santoso. Anda sependapat dengan itu, Pak Agus? Iya, tentunya yang beliau kemukakan inilah yang kemungkinan ada di lingkungan mereka. Tapi bagi kami dalam artian begini, Mbak, kalau kami melihatnya bahwa siapapun yang ada di sana, apapun struktur yang mereka miliki, walaupun kami sudah memiliki, tapi kami hanya berharap mereka kembalilah, kembali ke jalan yang benar, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk kita sama-sama membangun negeri ini. Karena kalau tidak, ya, kami akan terus melakukan pengejaran sehingga betul-betul paham yang disampaikan beliau, ideologi yang dimiliki oleh mereka yang bertentangan dengan hukum Indonesia, agama yang ada Indonesia ini, kita akan melakukan penegakan hukum. Kemarin Gitu, itu Pak Kapolri kita, Pak Tito Karnavian, mengatakan bahwa meskipun orang yang diduga kuat Santoso ini sudah tewas begitu ya, operasi Tinombala masih akan tetap berlanjut. Nah, kalau misalnya berlanjut ini siapa lagi yang dikejar, Pak? Ya kan memang begini, Mbak. Kami tidak akan pernah berhenti memberantas kejahatan, termasuk terorisme. Ini masih Santoso spesifik kan kelompok salah Santoso. satu pelaku kejahatan. Kebetulan yang bersangkutan ini pimpinan di wilayah MIT ya, Mas ya, di Indonesia Timur. Dan tadi beliau sampaikan mungkin setelah Santoso ada lagi yang lain. Tapi masih gitu kelompok kan. Santoso atau tidak? Masih mengejar Ali Kalora dan Basri atau mengejar yang Semua lain? pelaku kejahatan yang tergabung, termasuk pelaku kejahatan teror, kan teroris itu kan tidak hanya di Poso atau Sulteng, banyak di wilayah lain. Kemarin kejadian di Surakarta. Nah itu semuanya tetap. Hanya nanti apakah bentuknya operasi kepolisian, apapun namanya, ataukah nanti kegiatan rutin yang kami laksanakan, atau kegiatan rutin yang kami tingkatkan bukan berupa operasi kepolisian, tapi memang tetap salah satu sasaran utamanya adalah mereka-mereka yang tergabung dalam kelompok teroris ini, itu tetap akan menjadi perhatian kita, karena kita tidak ingin masyarakat itu menjadi tidak aman dengan situasi yang mereka buat. Gitu. Berarti sekarang itu kalau misalnya boleh mengetahui, Pak, peta kelompok teroris di Indonesia tuh sekarang seperti apa dan siapa saja yang menjadi target? Santoso kan sudah pasti. Sudah, kemudian selesai. Kelompok Bahru Naim kan juga sudah itu. Sudah Kemudian ada tapi kan beberapa kelompok kelompoknya kan Bahru Naim. Di bawahnya Bahru Naim siapa? Kan ada lagi, gitu kan? kelompok-kelompok kecil yang lain atau Iya. yang masih ikut Bahru Naim? Mereka kelompok lain, tapi nanti juga akan mengarah kepada dua kelompok wilayah barat dan wilayah timur secara garis besar ya Om ya. Ya Mas ya, maaf. Nah, secara garis besar itu ada dua kelompok besar ini, gitu kan. Nah apakah juga termasuk mereka-mereka yang sekarang masih dalam LP ya, masih dalam LP, masih juga memiliki apa ya, jaringan-jaringan untuk berkomunikasi dengan mereka-mereka ini. Makanya kita berharap siapapun itu, dimanapun mereka, udahlah kita kembalilah. Karena tidak ada satupun agama yang memperbolehkan membunuh orang lain sesama itu. Baik, baik Mas Ridwan, berarti ada berapa kelompok nih? Ada Bahru Naim satu, kemudian ada Santoso kan masih ada anak buahnya. Berapa kelompok lagi yang masih menjadi PR nih bagi Marisa, yang harus kita waspadai sebenarnya yang lebih penting itu adalah model teror ISIS sekarang itu berbeda dengan model Al-Qaeda. Kalau Al-Qaeda dulu sebelum melakukan sebuah serangan, mereka merencanakan dengan sangat baik. Pimpinannya siapa, dananya berapa, diserang kapan, itu direncanakan. Nah, kalau ISIS itu menggunakan apa yang kita sebut dengan atomization of terrorist network. Terorisnya bergerak seperti atom, sendiri-sendiri. Mereka bisa melakukan itu by themselves. Download manual serangan lewat SoundCloud, download manual cara membuat senjata melalui internet, lalu mereka beraksi. Contohnya di Prancis, di Nice. Solo juga termasuk hanya dengan kan? truk ya, hanya dengan truk lalu ditabrak. Yang terakhir di Weisburg di Jerman. Ya, yang di kapak dengan kapak di kereta api listrik. Itu menunjukkan bahwa ISIS ini menggunakan model franchise. Siapapun Anda bisa kemudian mendeklarasikan diri Anda sendiri sebagai prajurit ISIS. Berarti ini menjadi tantangan ini yang dari lebih, penegak hukum dong, ini yang lebih sulit. Ya, ini yang lebih sulit. Karena kalau jejaring, Pak Agus dan anggotanya pasti sudah punya datanya. Bahru Naim, Abu Jandal, Bahrum Syah, itu jelas petanya. Bagaimana mereka berkomunikasi dan seterusnya. Tetapi yang harus diwaspadai adalah orang-orang yang tadi self-radicalize. Dia dengan sendirinya meradikalkan diri sendiri, mungkin karena di Prancis itu kan karena permasalahan keluarga ya.
bisa jadi kemudian trauma lalu bergabung dengan ISIS. Ini peran masyarakat, Polri, terutama ulama untuk menyadarkan bahwa manual-manual atau faham dari takfiri ISIS ini tidak betul begitu. Yang harus kemudian menjadi catatan penting. Karena kalau kemudian kita hanya mengandalkan jejaring yang sudah ada, khawatirnya nanti ada yang kecolongan itu. Berarti pemberantasannya yang efektif akan seperti apa ya kalau misalnya mereka itu begitu sporadis dan munculnya tiba-tiba gitu? Kalau yang paling utama melawan model atom ini adalah total combat. Total combat itu maksudnya semua elemen masyarakat. Tidak kemudian TNI saja atau Polri saja. Jangan. Harus kemudian disebarluaskan bahwa teror itu virus bersama. Jadi either misalnya Anda seorang ulama, misalnya Anda seorang ketua RT, ketua RW, Anda punya tanggung jawab yang sama dengan seorang polisi. Kalau kemudian kita berpikir bahwa urusan teror hanya urusan BNPT misalnya yang nanti siang ada kepala baru, Pak Komjen Suhadi Alyus, itu kemudian akan kurang efektif karena ISIS menggunakan metode yang tadi memfranchise ideologinya sehingga siapapun bisa mendeklar dirinya sendiri sebagai anggota ISIS. Oke, berarti kalau misalnya dari kepolisian, Pak, bagaimana kalau misalnya memang sekarang tuh gejalanya sudah seperti ini? Tadi kan Mas Ridwan sudah mengatakan pimpinan agamanya dihimbau, kemudian ada juga ajaran-ajaran yang disebarkan itu melalui internet. Tantangannya seperti ini, apa yang dilakukan kepolisian? Ya, tentunya saya mungkin menambahkan saja apa yang disampaikan Mas Ridwan. Semua komponen bangsa ini harus terlibat dalam rangka memerangi kejahatan, terutama terkait dengan faham dan ideologi. Karena kalau sudah bicara faham dan ideologi itu, tentunya mereka-mereka yang memang fahamlah tentang itu yang bisa menyampaikan. Kalau kami nanti yang menyampaikan secara langsung tentunya akan berbeda pendekatannya. Mungkin ulama atau komunitas keagamaan atau mungkin guru-guru dan lingkungan-lingkungan terdekat pesantren mungkin itu bisa yang lebih dekat dengan masyarakat, bisa lebih dulu melaksanakan atau mengupayakan untuk paling tidak mencegahlah mereka-mereka yang tadinya belum bergabung ikut bergabung mencegah. Nah, harapan kita program yang sedang kita buat kerjasama dengan BNPT tentunya deradikalisasi ini bisa betul-betul efektif. Mereka yang sudah pernah coba kita berikan lagi pemahaman-pemahaman untuk bisa kembali. Insya Allah kalau kita bersama bersatu padu semua masalah akan bisa kita atasi. Amin. Terima kasih banyak Pak Agus dan juga terima kasih banyak Mas Ridwan. Dan Indonesia Morning Show masih akan kembali dengan informasi penting dan menarik lainnya diantaranya seputar vaksin. Tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show.